Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Puji syukur pada malam hari ini kita bisa bersatu lagi di dalam ibadah doa malam seperti biasanya. Dan sebelum kita masuk dalam pujian dan penyembahan, mari terlebih dahulu kita menyerahkan kehidupan kita di dalam tangan Tuhan. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan, kami siap untuk beribadah kepadamu ya Tuhan, siap untuk memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan pada malam hari ini. Ya Tuhan, inilah ibadah kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya apa yang selalu menjaga dalam melindungi dan menyertai setiap ibadah kami ya Tuhan, supaya dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan, supaya dapat seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Inilah ibadah kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Dia peduli persoalan yang sedang terjadi.
Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan penyertaan dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan. Engkau selalu beserta dengan kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan di setiap perjalanan kehidupan kami, Engkau selalu beserta dengan kami Tuhan. Engkau selalu menjaga menaungi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan.
Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus
terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami percaya Tuhan di setiap firman yang Kau sampaikan pada setiap hati kami itu bisa mengubahkan setiap kehidupan kami ya Tuhan, mengubahkan setiap langkah kehidupan kami ke jalan yang Kau kehendaki Tuhan, supaya kami semakin hari semakin dibaharui Tuhan, semakin serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Itulah tujuan kehidupan kami Tuhan Yesus. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu.
Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan atas setiap janji-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan, atas penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami yakin Tuhan Engkau selalu menyertai kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah kehidupan kami ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman sabda yang akan disampaikan oleh Hamba-Mu ya Tuhan. Kiranya Bapa yang selalu kemukakan hati dan pikiran kami supaya kami bisa menerima setiap firman yang disampaikan oleh Hamba-Mu ya Tuhan, supaya bisa menjadi bekal dalam kehidupan kami kelak, supaya kami bisa semakin diperbarui Tuhan, supaya kami bisa semakin serupa dengan Engkau Kristus. Inilah kehidupan kami, inilah ibadah kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya Tuhan, amin. Shalom, kita bertemu kembali dalam acara Bible Class kita hari ini. Ya, hari ini kita sudah sampai seri yang ke-75. Sambil mengingat kembali kitab ulangan kita ya. Dari kitab Kejadian, bangsa ini telah dipilih Tuhan, ditebus dari Mesir, diinstruksikan hidup dalam kesucian, dan dipersiapkan masuk ke tanah perjanjian. Jadi kitab ulangan ini, Musa akan meninggal sebelum orang Israel masuk tanah perjanjian. Dan kitab ulangan ini mencatat kata-kata terakhir Musa ya. 4 khotbah Musa, dan pendengar aslinya, pembaca aslinya adalah generasi baru yang ada di Moab yang siap menyeberang ke tanah perjanjian. Kata kunci kitab ulangan adalah renewal, pembaruan perjanjian Musa yang disampaikan 40 tahun yang lalu. Jadi ayat kuncinya adalah Ulangan pasal 6 ayat yang keempat dan 5. Dengarlah ya orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan adalah pembaruan perjanjian Musa. Ya, walk to the Bible mengatakan inilah duet run on me, dan kita sudah sampai ulangan pasal 27. Ulangan 27 itu adalah khotbah Musa yang ketiga ya, bicara tentang berkat dan kutuk. Ada 2 bagian dalam khotbah Musa yang ketiga ini ya. Yang pertama perintah untuk pembaharuan perjanjian ya, dan berkat dan kutuk. Tapi secara khusus hari ini kita bahas bagian yang pertama ya, tentang 12 kutukan. Oke, kita langsung penjelasan dan penerapan, kan hari ini kita cuman satu saja ya. Ingat, konteks dari ulangan pasal 27 ini adalah mereka bersiap memasuki tanah perjanjian, dan Musa mengulangi lagi perjanjian itu kepada orang-orang Israel yang masih muda-muda ini ya, yang karena kakek nenek mereka, ayah mereka sudah meninggal di padang gurun, dan mereka akan masuk tanah perjanjian. Mereka harus mengulangi perjanjian itu di hadapan Tuhan.
Jadi settingnya nanti di tanah perjanjian di antara Gerisim dan Ebal mereka mengucapkan berkat dan kutuk, dan di tengah-tengah di Sikem adalah imam-imam yang akan menjadi saksi. Jadi kita melihat tentang kata kutuk-kutuk dulu ya. Oke. 12 kutukan kita sudah belajar kutuk 1 sampai ke 6. Hari ini khusus kutuk yang ke-7. Satu ayat saja yang kita pelajarin. Ulangan 27 ayat yang ke-21. Terkutuklah orang yang tidur dengan binatang apapun. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Nah, ini kutukan ke-7 ya. Nah, dalam konteks ayat kita, ingat ya, ini kan ayat 21. Nah, ayat sebelumnya ayat 20, 21, 22, 23, 4 ayat itu bicara 4 kutuk. Nah, ditujukan kepada orang, umat yang melakukan hubungan seksual yang terlarang. Jadi kutuk ini spesial, ayat yang kita baca ini dosa bestiality, ya, manusia yang berhubungan kelamin, berhubungan seks dengan binatang. Ayo baik lagi artinya ya, terkutuklah orang yang tidur. Nah, kata tidur ini konotasinya itu adalah melakukan hubungan seks. Kalau saudara sedikit membayangkan ya, pernah enggak ketika Yusuf digodai istri Potifar, ayo kita tidur bersama. Itu melakukan hubungan seks ya. Nah, terkutuklah orang yang tidur berarti berhubungan seks dengan binatang. Itu terkenal sekali dengan namanya bestiality. Ya, manusia yang berhubungan seks dengan wanita. Nah, Alkitab kita membahas ada 4 ayat yang menegaskan larangan keras dalam Alkitab tentang hubungan seks antara manusia dengan binatang ini. Ada 4 ayat yang kita lihat ya. Nah, dan ini berhubungan, kutuk ke-7 berhubungan dengan perintah ke-7. Apa perintah ke-7 dari 10 perintah Tuhan? Jangan berzina. Jangan berzina. Dan itu diulang-ulangin dalam perjanjian baru juga. Misalnya dikatakan di sini ya, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan bezina akan dihakimi Allah. Nah, dosa pelanggaran titah ke-7 ini, jangan berzina ini berkaitan erat juga dengan penyimpangan seksual. Ada banyak daftarnya ya. Saya pernah membahas itu dalam kitab Ulangan kalau saudara masih ingat ya. Wah, itu mungkin 5, 6, 7 tahun yang lalu kita pelajarin. Karena hari ini kita belajar secara khusus bestiality ya, zoofilia atau melakukan hubungan seks, melakukan hubungan kelamin dengan binatang. Ayo kita baca ya, Keluaran 22 ayat yang ke-19. Siapapun yang tidur dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati. Nah, memang kalau sekarang kan orang-orang suka punya hewan peliharaan ya, entah anjing, entah kucing. Kadang-kadang anjingnya tidur bersama di ranjang. Apakah itu mesti dihukum mati oleh Tuhan? Ingat, sekali lagi saya katakan, konotasi tidur itu dalam naskah ini, dalam Alkitab kita dalam bahasa Ibraninya itu membicarakan hubungan seksual. Siapapun manusia yang melakukan hubungan seksual dipakai kata tidur dengan seekor binatang, pastilah dihukum mati. Jadi tegas hukumannya ya. Melakukan hubungan seks dengan binatang itu, manusia kalau melakukan hubungan seks, hukumannya Alkitab katakan dengan jelas, itu kematian, dihukum mati. Nah, kalau bicara tentang Imamat pasal 18, nah itu konteksnya apa ya? Kekudusan dalam perkawinan. Nah, makanya konteks dalam Imamat pasal 18, kenapa kamu nggak boleh, kalau kitab Keluaran membicarakan tentang konsekuensinya mati. Tapi kenapa nggak boleh? Karena konteks Imamat 18 itu membicarakan tentang kekudusan dalam perkawinan. Imamat 18 ayat 23, janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun. Jadi
hubungan seks manusia dengan binatang itu dilarang dengan keras sekali oleh firman Tuhan karena satu, kekudusan. Kekudusan Allah yang menciptakan lembaga perkawinan, kekudusan perkawinan antara suami dan istri, kekudusan antar laki-laki dan perempuan. Kalau dilanggar, berarti melanggar kekudusan Tuhan. Nah, ayat lengkapnya ya, Imamat 18 ayat 23, janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun, sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin, karena itu suatu perbuatan keji. Nah, Imamat ini bicara tegas. Laki-laki dan perempuan tidak terkecuali, semuanya dihukum Tuhan, dilarang Tuhan. Jadi ada satu ayat lagi. Ini kan tadi itu kan Imamat pasal 18. Sekarang kita lihat Imamat pasal 20 ayat 15 sampai 16. Bila seorang laki-laki berkelamin dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati, dan binatang itu pun harus kau bunuh juga. Bila seorang perempuan menghampiri binatang apapun untuk berkelamin, haruslah kau bunuh perempuan dan binatang itu. Mereka pasti dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Nah, sekarang yang dihukum mati bukan saja manusianya tapi juga binatangnya. Nanti sedikit saya bahas nanti di belakang. Oke, kita sekarang membicarakan ulangan ini ya, pasal 27 atau 21 tentang bicara tentang kutukan. Kutukan ketujuh. Ada beberapa istilah yang sinonim ya. Zoofilia. Nah, makanya kalau kita pergi ke kebun binatang kan disebut zoo ya. Zoofilia. Ini gangguan seksual yang melibatkan ketertarikan erotis pada hewan atau keinginan abnormal manusia untuk melakukan kontak seksual dengan binatang. Makanya zoofilia, zoo itu kan binatang, filia itu cinta. Bicarakan tentang gangguan seksual ini ya, itu salah satu bentuk juga dari parafilia, penyimpangan. Makanya kalau saudara pernah dengar misalnya para olimpiade khusus untuk orang-orang yang cacat seperti itu, yang punya gangguan ya sebentar. Oke. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia apa ya, lebih terkenal dengan kata bestiality. Nah, kita menerjemahkan dengan kata bestiality ya, bestialitas. Dari kata bestialis atau bastia itu binatang liar. Itu idenya di sana. Ada sinonim ya, zoorasti, zoosexuality, zoofilia, dari kata zoon. Zoon itu binatang dan filio itu berarti mencintai. Mencintai dalam hubungan kelamin ya. Nah, dalam bahasa Indonesia disebut bestialitas. Itu yang terkenal sekali dalam bahasa Indonesia ya. Mungkin saudara jarang juga mendengar kata-kata ini. Karena kita punya budaya tabu ya, kalau mengucapkan sesuatu, jangan. Nah, tapi tidak mau kita harus membahas karena ini fenomena. Nanti saya tunjukkan di belakang itu ya. Nah, tindakan bestialitas ini merupakan penyimpangan hubungan seksual hampir ada dalam setiap masyarakat, dalam lapisan masyarakat. Sepanjang sejarah manusia, ingat ya, ini dibahas dalam kitab Keluaran, Imamat, Ulangan. Nah, itu terjadi kapan itu? Ribu tahun yang lalu. Wow. Dan itu sebabnya sepanjang sejarah manusia ini berulang. Dan itu sebabnya dalam kitab awal Perjanjian Lama, kitab Taurat, ingat ya, Keluaran, Bilangan, Ulangan, menegaskan janganlah, larangan, dan ada kutukannya. Yang kita bahas hari ini kan kutuk ketujuh ya. Nah, jadi kalau ditanya apa sih alasan teologis, kenapa bestialitas, kenapa berhubungan dengan binatang itu dikutuk begitu keras dalam Alkitab? Yang pertama, jelas ini penyimpangan yang tidak wajar sekali.
Ingat ya, manusia itu dirancang Tuhan, diciptakan Tuhan, dimaksudkan oleh Tuhan, direncanakan. Manusia menikah dengan manusia. Bukan manusia menikah dengan binatang. Manusia pun dibatasi ya, laki dengan perempuan yang menikah. Bukan perempuan dengan perempuan, laki dengan laki. Itu bukan rancangan Tuhan seperti ini. Ingat ya, ingat. Karena bicara soal alasan teologis yang pertama ini, mau tidak mau kita melihat dalam kisah penciptaan, dalam kitab Kejadian. Lihat ya, dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-20, manusia itu memberi nama kepada segala ternak dan kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan. Dikasih nama. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Baru dia ditemukan lewat Hawa. Ya. Nah, kita bisa paham ya, Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada binatang yang cocok, tidak ada binatang yang sepadan, tidak ada binatang yang match sama Adam. Ingat, Adam itu dalam bahasa Ibrani, bahasa Indonesia ini itu manusia. Binatang itu nggak sepadan dengan manusia. Alasan teologis kedua, bestialitas itu merupakan salah satu puncak. Ada beberapa puncak penyimpangan ya, seksual manusia yang bejat. Dan bestialitas ini, wow, itu penyimpangan yang luar biasa. Kenapa? Baru saya bahas yang tadi saya bilang tadi kan. Karena faktanya jelas ya, walaupun hewan kan itu jadi korban ya, dipaksa. Mungkin tanda petik maaf kasar, diperkosa. Binatang itu tetap imamat yang kita baca tadi itu saya bahas kan, yang kita baca. Binatang itu juga harus dibunuh. Terlepas dari kenyataan bahwa binatang itu tidak bersalah, ini menunjukkan bahwa kenapa Allah menyuruh. Ini menunjukkan jahatnya, betapa bejatnya, betapa berdosanya bestialitas itu di hadapan Allah. Makanya Tuhan mengatakan harus dibunuh. Nah, alasan yang ketiga, Nah, alasan ketiga tadi itu kita bisa melihat Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Dan menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Dan ingat, binatang tidak diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kalau kita melanggar apa yang Allah sudah tetapkan dalam kehidupan kita, pasti kita berurusan dengan Allah. Makanya Allah sudah menegaskan dalam firman-Nya, dan bangsa Israel disuruh mengucapkan dengan tegas, umat, terkutuklah. Ya. Bestialitas ini merendahkan manusia menjadi tidak lebih dari seekor binatang. Jelas. Dan ingat ya, binatang itu tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, apakah ini dosa atau tidak. Kita punya nurani. Mana yang alami, mana yang tidak wajar, mana cinta, mana nafsu. Ini alasan utama yang ketiga. Berarti ketika manusia melakukan hubungan seksual dengan binatang, berarti merendahkan gambar dan rupa Allah yang ada dalam diri manusia. Loh, kata orang, ini kan sudah dosa, sudah bejat. Betul. Tapi ingat, gambaran itu tetap ada dalam kehidupan kita karena kita sudah dipulihkan oleh Tuhan. Oke. Ada latar belakang ya, kutukan ketujuh ya, latar belakang sejarah bestiality pada masa itu. Nah, pada masa itu ada bangsa namanya Het. Makanya kalau saudara baca dalam Alkitab ya, Het, orang Het. Het itu penduduk Indo-Eropa yang tinggal di Anatolia, sekarang di daerah Turki Tengah, selama milenium kedua. Kalau saudara pernah baca Alkitab, Daud pernah berzina dengan Uria, orang Het. Istri Uria ya, maaf, orang Het. Nah itu, ini suatu kumpulan. Nah, orang Het punya kumpulan hukum
Ya, kemungkinan besar menuntut penyelidikan sarjana-sarjana itu tahun 1650, 1500. Ya memang lebih dulu ya dari zaman kitab ulangan. Kitab ulangan ditulis tahun 1405 sebelum Masehi. Beda-beda 100 tahun. 150 tahun. Tapi itu menolong kita bahwa bahkan sebelum kitab ulangan ditulis, orang Het juga menulis hukum. Nah, kita lihat ya petanya dulu ya. Peta wilayah kerajaan Het pada masa Eksodus ya, seputar Eksodus ini. Nah, kalau sudah lihat, tanya di mana peta perjanjian? Di sini tanah perjanjian. Jadi kita bisa lihat ya, kenapa Tuhan menyuruh. Nah, alasan sejarah yang saya temukan di sini adalah seperti ini ya. Coba lihat. Ada hukum Het yang namanya hukum Het nomor 187, 188, 199, dan 200A membahas tentang bestialitas ini. Dan ini masalahnya timbul di sini ya. Kenapa? Karena hukum dunia pada masa itu dan perintah Allah beda. Perintah Allah dengan tegas melarang, menyeluruh, tapi hukum orang Het membedakan kasus spesialitas ini. Jadi tidak ada undang-undang spesifik khusus yang mengatakan seperti Alkitab ya, dilarang berkelamin, jangan tidur dengan binatang apapun, itu kan Alkitab. Tapi undang-undang khusus pada masa itu orang Het dan pasti hampir sama ya di sekitarnya ya, tidak ada yang spesifik berkata nggak boleh sama sekali berhubungan seksual dengan semua binatang. Dan sejauh ini tidak ada solusi yang persuasif yang ditawarkan. Kenapa? Ingat ya, maksudnya begini. Nanti kita baca, kalau binatang ini boleh, kalau binatang ini serius. Makanya di bagian paling bawah itu ya, tidak ada solusi persuasif yang ditawarkan. Kenapa kalau binatang ini boleh, kenapa kalau binatang ini tidak boleh. Kalau saudara mau tahu hukumnya orang Het ya, ini tablet. Ingat, bukan tablet itu bukan seperti tablet HP yang kita punya. Itu kan namanya seperti lempengan ya. Tablet itu kan lempengan ya. Ditemukan di Hattusa, diyakini sebagai disposisi, isinya tentang hukum itu. Nah, kalau saudara kuliah biasanya S2, S3 biasanya, apalagi secara khusus sejarah. Nah, ini saudara bisa cari literaturnya. Hurufnya kan huruf paku nih ya. Saudara bisa belajar seperti itu. Oke, kita lihat ya, undang-undang orang Het yang pertama tentang bestialitas, manusia berhubungan dengan binatang. Hukum nomor 187. Jika seorang dengan sapi, itu maksudnya ya, jika seorang bestialitas dengan seekor sapi, itu kekejian, dia akan dibunuh. Nah, mungkin sudah baca, ini kan dikatakan dibunuh, tapi masih belum selesai. Mereka ya, perangkat hukum, umat, rakyat akan membawa dia sang pelanggar ke gerbang raja. Nah, raja boleh membunuhnya atau raja mungkin mengampuni pelanggar itu. Tapi konsekuensinya dia tidak boleh lagi datang kepada raja, mendekati raja. Lihat ya, catatan, ini catatan saya ini. Lihat, hukum Het tidak tegas melarang dosa ini. Sama seperti nanti bagian-bagian akhir, bahkan hukum-hukum negara pun tidak tegas bicara tentang ini. Undang-undang berikutnya, undang-undang hukum Het orang nomor 188. Jika seorang pria berhubungan dengan seekor domba, itu berhubungan seks pastinya, itu kekejian, dia akan dibunuh. Sama persis. Mereka memimpin dibawa ke gerbang raja. Raja bisa membunuh atau juga bisa mengampuni. Sama. Lihat ya, ini domba, yang tadi itu apa? Sapi. Sama. Nggak tegas lagi. Jelas ya? Sama, senada dengan kalau binatang itu tadi kan sapi, sekarang domba, bisa babi, bisa anjing. Senada lah. Saya nggak keluarin di sini ya. Ada dua kasus lagi yang menarik muncul dalam undang-undang orang Het pada masa itu ya.
Jika seekor banteng melompat, itu berarti berhubungan seks dengan manusia. Banteng itu akan dibunuh dan orang itu tidak akan dibunuh. Wow. Ini berarti kemungkinan bantengnya laki, manusianya itu perempuan ya. Jadi catatan ya, kalau manusia berhubungan seks dengan banteng itu sapi, kerbau, lembu, manusia ini tidak dihukum. Yang kedua, kasus kedua, jika seekor babi melompat pada seorang pria, tidak ada pelanggaran. Wow. Kalau pelakunya babi, itu bukan dosa, bukan kesalahan. Ini undang-undang orang head. Sekarang kasus bestialitas manusia dengan kuda dan bagal. Nah, statuta kan undang-undang. Orang head itu terakhir bilang 200A rasanya ya. Ya betul. Jika seorang berbuat dosa dengan kuda atau keledai atau bagal, tidak ada pelanggaran. Tapi kalau dia tidak akan mendekati raja dan tidak akan menjadi imam. Itu maksudnya begini. Jadi kalau bestialitas dengan kuda, bagal, keledai, itu bukan dosa. Bukan pelanggaran. Konsekuensinya ada, tidak boleh mendekati raja, tidak bisa jadi imam. Jadi manusia yang berhubungan dengan kuda, keledai, bagal, itu bukan pelanggaran, nata aratar katanya ya, istilahnya ya. Jadi tidak ada hukuman mati yang ditentukan untuk manusia, kuda atau bagal. Mungkin saudara bingung ya, kuda, keledai, bagal itu kayak apa? Ya kayak ini ya. Nah, kalau lihat horse itu kuda. Nah, keledai itu donkey, ya. Lihat di situ ya. Mule itu kuda kawin dengan keledai menghasilkan bagal. Mule ini. Jadi kalau manusia berhubungan dengan binatang ini, no problem. Tidak ada hukuman mati dan bukan pelanggaran. Wow. Bisa bayangkan enggak? Kuda, keledai, bagal kawin berhubungan seks dengan manusia. Wow. Ya, jadi kutukan ketujuh ini kenapa diajar Musa mengulangi perjanjian lagi, mengulangi perjanjian yang sudah diucapkan dalam kitab Keluaran, bilangan sebelumnya. Sekarang di kitab Ulangan ini secara khusus untuk bestialitas ini ya. Ingat, alasan sejarah, tadi itu yang kita baca. Undang-undang orang Het. Allah ingin membedakan perilaku moral dan kekudusan bangsa Israel dengan negara tetangga mereka Het yang di utara. Tapi juga bangsa-bangsa Kanaan di sekitarnya. Mereka harus totally different, betul-betul berbeda. Dan beberapa sarjana Alkitab mengatakan bahwa ada kemungkinan praktek kultus penyembahan berhala yang melakukan bestialitas ini pada masa itu. Oke, kita masuk dalam penerapan ya. Masuk penerapan, tapi cukup panjang. Penerapannya panjang sekali. Ada banyak contoh-contoh kasus ya. Ada banyak kasus di dunia. Saudara bisa ketik bestiality, ya, zoofilia misalnya di Google ya. Wah, keluar semuanya itu. Di Indonesia banyak juga. Yang terungkap dan tidak terungkap banyak. Tapi saya sajikan 2 contoh saja ya. Kasus-kasus yang paling banyak salah satunya ya di India. Tapi bukan India saja ya. Amerika ada, Eropa ada, Indonesia ada. Lihat ya, sekelompok orang diduga mengidap penyakit zoofilia, menyelinap masuk ke peternakan dan sapi itu diperkosa rame-rame. Gila. Ini di Karawang ya. Ini 3 bocah. Sama persis. Ini di Indonesia. Belum lagi namanya industri porno ya. Tentang bestiality ini ya, juga di medsos. Yang legal, yang ilegal dari masa lalu dan sekarang.
Ini yang terjadi. Nah, kalau bicara tentang bestialitas dalam ranah hukum, nih di beberapa negara masih memperbolehkan atau melegalkan bestialitas ini. Nah, saya melihat catatan dari tahun 2016, beberapa negara, saya tidak mau ungkapkan ya, mereka bikin industri porno atau wisata, jadi diperbolehkan terang-terangan, tertutup. Nah, dilarang atau dianggap kejahatan kalau hewannya terluka. Tapi Alkitab nggak berkata kalau hewannya terluka loh. Dilarang sama sekali. Bayangkan ya, ini dunia modern. Ini masa kita abad ke-21. Orang masih melakukannya ya. Oke, saya ambil dari Cornell Law School, Legal Information Institute. Mereka berkata ini, saya kutip ya. Di Amerika, dulunya bestialitas merupakan kejahatan menurut hukum secara umum. Saat ini kecuali 4 negara bagian, mereka kan 50 negara bagian ya, tapi 4 tidak punya undang-undang khusus pidana. Nah, memang undang-undang tentang bestialitas ini membuka menjerat pelakunya dengan hukuman dari pelanggaran ringan atau kejahatan bergantung negara bagian dan tingkat keparahannya. Sampai Juni 2021, 4 negara bagian yang nggak punya itu Hawaii, New Mexico, West Virginia, dan Wyoming. Nggak punya undang-undang itu. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Saya juga tertarik ya. Hukum Indonesia tidak ada aturan khusus hukum bestialitas ini yang mengatur larangan atau ketentuan orang yang melakukan bestialitas ini ya, hubungan seks dengan binatang. Nah, kalau di Indonesia umumnya penyimpangan seksual ini, bestialitas ini dijerat dengan pasal 281 KUHP, masalah kejahatan tentang kesopanan. Lihat ya, dihukum penjara selama-lamanya 2 tahun, 8 bulan atau denda 4.500. Barang siapa sengaja merusak kesopanan di muka umum, ayat 2E, barang siapa sengaja merusakkan kesopanan di muka orang lain yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri. Jadi tuntutan hukum bagi para pelaku bestialitas ini, jaksa bisa menuntut pelaku pidana penyimpangan seksual bestialitas ini dengan dalil merusak kesopanan di hadapan umum. Jadi belum ada hukumnya di Indonesia. Kalau kita lihat bestialitas ini dalam ranah medis ya, jadi ada tidak masalah kesehatan dari bestialitas ini? Ahli-ahli medis mengatakan bahwa bestialitas itu membahayakan kesehatan, tapi mereka berkata tidak bisa mengakibatkan kehamilan. Maksudnya manusia sama anjing bisa-bisa lahir manusia setengah anjing. Tidak bayangan saudara kan. Nah, tapi tidak bisa menghasilkan anak setengah manusia setengah anjing. Tapi ini membahayakan kesehatan. Dr. Wachira Murage, dokter di Savannah Healthcare, ya, murid ya, Wachira Murage. Mungkin data orang mana ini? Orang Amerika tapi jelas darahnya apa ya. Nah, mengatakan secara alami pembuahan gamet itu sel kelamin hanya terjadi kalau antara jantan dan betina dari spesies yang sama. Jadi kalau manusia dan binatang pasti tidak bisa ya. Jadi jelas ya, sperma anjing tidak bisa membuat sel telur wanita lalu menyebabkan hamil seperti saya bilang tadi itu. Atau anjingnya betina, lakinya manusia seperti itu, tetap anjingnya bisa hamil. Nah, pertanyaannya, apakah seseorang bisa tertular penyakit menular seksual ini dari bestialitas ini ya? Nah, dokter ini berkata bahwa kemungkinan PMS ya, penyakit menular seksual itu sedikit karena penyakit itu kan antara spesies dan spesies kan seperti itu. Tapi demikian dia mengatakan tetap ada penularan penyakit bukan seksual yang menular, tapi penyakit carrier bawaan dari hewan kepada manusia melalui hubungan seks itu tinggi sekali.
melalui senggama ya. Dan Dr. Murakin mengatakan bahwa zoonosis itu infeksi yang ditularkan dari hewan kepada manusia, dapat ditularkan juga melalui kontak biasa ya. Ada lagi namanya infeksi susah sekali. Brucellosis ditularkan melalui paparan air mani hewan, cairan vagina, urin, air liur, kotoran dan darah ya. Dokter ini juga berkata reaksi alergi terhadap bahan asing seperti air mani itu juga bisa terjadi. Ingat ya, karena tubuh manusia ya, yang wanita mengenali ini spermanya air maninya hewan, ini benda asing, dipicu lalu dibuang seperti itu. Ada juga reaksi alergi ya, dari iritasi ringan sampai anafilaksis. Ini potensi risikonya, ingat, bisa mematikan kalau berhubungan seperti ini. Lebih lanjut dia peringatkan bisa cedera fisik ya. Bahaya yang terjadi selama hubungan seksual dengan hewan itu. Kenapa? Gini aja, dia berkata seperti ini ya. Organ seksual binatang dengan anatomi organ seksual manusia kan beda, tidak sesuai. Wah, itu berisiko tinggi ya. Dia kasih contoh ya, organ jantannya anjing itu yang terangsang punya bola seperti bola lampu itu ya, di pangkal yang bisa melukai vagina wanita kalau melakukan hubungan seks seperti itu. Atau misalnya berhubungan seks dengan kuda ya, di sisi lain ya, manusia sama kuda kan itu dari zaman dulu kan, head itu bisa mendorong, ada dorongan atau sentakan tiba-tiba, organ vagina bisa melebar dan secara signifikan dan berisiko ya. Dan buktinya tahun 2005 ada orang namanya Kenneth Tinyan, penduduk di Amerika Serikat, dia meninggal setelah berhubungan seks dengan kuda dan dia terluka. Aneh-aneh ya. Jurnal Biological and Medical Science ada 3 penyakit yang berbahaya yang ditularkan lewat bestialitas ya. Leptospirosis, itu kontak dengan organ seksual anjing, sapi, babi, kuda, domba, bisa menyebabkan bakteri. Nah, leptospirosis ini menyebabkan bisa meningitis ya, radang di otak dan infeksi dan semuanya itu menyebabkan kematian 10% dari beberapa kasus. Yang berikutnya echinococosis, susah sekali ya. Saya bukan dokter. Cacing parasit dari kotoran anjing, kucing, domba bisa menyebabkan penyakit ini ya. Ingat, cacing itu bisa menyebabkan kista di paru-paru, hati, otak, limpa, jantung dan ginjal. Kalau dia diobati bisa berakibat fatal ya. Berikutnya rabies. Ini penyakit zoonosis yang paling parah ya. Ditularkan lewat air liur, kucing, anjing dan kuda. Dan ini virus yang mempengaruhi sistem syaraf pusat dan hampir berakibat selalu fatal kalau tidak segera diobatin. Ingat ya, perkawinan di antara hewan biasanya dikalikan sama naluri, dan kadang itu hewan bisa jadi ganas kejam. Saya suka sekali National Geographic. Kadang-kadang hewan setelah melakukan hubungan seksual dengan sesama hewan ya, misalnya belalang, berhubungan seks dengan belalang, selesai yang satu dimakan, itu belalang, belum lagi binatang yang lain ya. Nah, beda sama manusia. Dan ingat ya, tahun 2002 ada petani umur 62 tahun di Bulgaria, rektrumnya, berarti dia melakukan melalui anal seks, sodomi lah. Jadi rektrum itu bagian usus besar yang di dekat anus, tembus sampai di situ ketika berhubungan seks dengan babi jantan itu. Belum lagi kerusakan tentang psikologis dan kejiwaan. Makanya saya katakan ini paling panjang ya. Kutuk ke-7 bestialitas ini masalah kejiwaannya. Ayo kita lihat ya.
Saya ambil dari CNN Business. When your job is viewing child porn and bestiality online, it takes a toll. Jadi ceritanya seperti ini ya. Ini judulnya ya, ketika pekerjaanmu adalah melihat pornografi anak dan bestialitas online, itu memakan korban itu. Ini ceritanya ya. Ingat ya, internet itu bagus. Saya belajar. Sekarang anak-anak sekolah ya dari SD pun juga belajar online kan. Tapi dari sisi gelap internet, dan segelintir orang bekerja keras membersihkan internet dari mana? Dari pornografi. Nah, ini ceritanya orang yang bekerja membersihkan pornografi itu ya. Pornografi anak, pornografi dewasa, bestialitas, pembunuhan, kekerasan. Nah, dua karyawan, jadi ceritanya dua karyawan Microsoft ya. Dia tugas membersihkan ini semuanya, bersih-bersih di internet. Dia kena imbas masalah. Dan mereka mengajukan gugatan pada Desember tahun 2017. Karena mereka lama-kelamaan tanpa disadari mereka terimbas. Mereka kerja tanpa ada peringatan bahaya. Kayak ginilah, saudara orang sehat rohani, jasmani, tidak ada penyimpangan. Tapi saudara disuruh kerja, mantengin, liatin, cari untuk dibersihkan. Dan diberi konseling yang memadai. Jadi mereka ajukan gugatan kepada perusahaan mereka karena mereka menderita PTSD, yaitu post traumatic stress disorder. Maksudnya mengalami gangguan stres mental traumatik ya. Bayangin loh, tiap hari mesti lihat, cari, hapus. Bahkan ada orang tua yang kerja itu, yang dua itu, salah satunya kesulitan interaksi dengan anaknya sendiri. Kenapa? Takut. Memang perusahaan Microsoft membantai ya klaim mereka. Tapi seenggak-enggaknya kata CNN di sini, keberadaan gugatan itu mereka pengingat ya, meresahkan. Walaupun ada mesin kecerdasan buatan, algoritma komputer yang mesti searching, menghapus, tapi tetap butuh peran manusia. Manusia waras bisa kena gangguan, terganggu hidupnya, keluarganya, anaknya, pekerjaannya, mentalnya, kejiwaannya. Ada seorang asisten profesor studi informasi di UCLA, Sarah Roberts. Ini rahasia kecil, kotor. Dan kalau saudara kerja dalam industri ini, orang baik-baik, orang manusia baik-baik, kerja baik-baik, keluarga baik-baik, bisa kena imbas. Yang terakhir, saya ambil dari New York Daily News, berita sehari-hari, harian New York ya, Oktober tanggal 9 tahun 2021. Saya terjemahkan aja lah ya. Ini seorang dokter hewan di Florida, Amerika Serikat, dijatuhi hukuman 22 tahun penjara karena pornografi anak dan tuduhan bestialitas ini ya. Jadi ini dokter, kalau saudara lihat ya, dokter ini kolektor ribuan foto film pornografi dan merekam diri sendiri. Dokter ini dia merekam pelecehan seksual, dia berhubungan seks dengan anjing, direkam sendiri. Ini namanya Dr. Prentice Maiden, umurnya 40 tahun. Ditangkap waktu bulan Maret, lalu dia bulan Juli akhirnya dia mengaku dia bersalah atas tuduhan pornografi dan kekejaman bestialitas ya, hubungan seks dengan wanita di kantor kejaksaan Amerika Serikat di distrik selatan ya, Florida. Yang bikin ngeri ya, lihat ya, foto film pornografi anak yang ribuan itu, saudara tahu dominasinya apa? Balita. Wow, berhubungan seks dengan orang dewasa. Dia kerekam dirinya sendiri berhubungan seks dengan anjing. Itu pun masih di-share di online.
di-share lewat medsos. Dia juga dokter hewan ini dia terima kiriman gambar-gambar dan video-video lewat chat. Dan sudah tahu dia adalah direktur medis rumah sakit hewan Kering Hensi Aventura. Setelah ketahuan dia dipecat. Ketika dia minta maaf, tahu enggak kenapa dia lakukan seperti ini? Karena waktu kecil dia menderita pelecehan seksual dari papa tirinya. Dia tiap hari mengalami itu. Dia tiap hari melihat ibunya, mamanya dipukuli habis-habisan. Bisa seperti ini. Itu sebabnya kenapa Tuhan bicara tegas sekali tentang bestialitas ini. Pilih mana? Berkat atau kutuk? Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan hari ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu tentang bestialitas ini. Biar Tuhan menolong kami untuk bisa paham betapa lengkapnya kebenaran firman-Mu. Dan tolong kami Tuhan di hari-hari mendatang supaya bisa mengerti akan firman-Mu, paham larangan-Mu, dan bisa jadi berkat untuk orang lain. Mari kita buka tangan kita. Kiranya rahmat sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih sayang pada Tuhan Yesus Kristus dan bersama Roh Kudus berkati saudara dan saya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat melimpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semuanya percaya berkata, amin. Jangan lupa berikan persembahan.